Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang mengatur komunikasi personal, direct marketing, database marketing, mendesain dan mengatur sales force, prinsip personal selling dengan anggota Nanda Aulia Rahma, Dinda Febi Anissa, Fadiatul Afra, Muhammad Nasihuddin, dan Abdur Rauf Algoni. Materi yang pertama direct marketing, yang kedua database marketing, yang ketiga mendesain dan mengatur sales force, yang keempat prinsip personal selling. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Muhammad Nasihuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasihuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang direct marketing. Apa sih direct marketing itu? Jadi, direct marketing atau pemasaran langsung menurut Kotler dan Armstrong yaitu hubungan langsung dengan konsumen individual yang ditargetkan secara seksama untuk meraih respon segera dan membangun hubungan dengan pelanggan yang langgeng. Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa direct marketing terdiri atas komunikasi langsung dengan konsumen perorangan untuk memperoleh tanggapan segera. Dengan demikian, para pemasar langsung berkomunikasi langsung dengan pelanggan berdasarkan pertemuan secara tatap muka dan interaktif. Direct marketing saat ini tidak hanya berperan sebagai alat promosi untuk menjual produk ataupun jasa saja, akan tetapi direct marketing juga berperan sebagai alat yang efektif untuk berinteraksi dengan pelanggan untuk membangun hubungan pelanggan jangka panjang. Direct marketing memungkinkan para penjual berfokus secara efisien pada pasar sasaran dengan tawaran yang lebih sesuai dan juga dengan kebutuhan konsumen yang tertentu. Kemudian kita masuk ke dasar pemikiran direct marketing. Menurut Lambin, pemikiran direct marketing disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, efektivitas iklan dalam media massa menurun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya kampanye iklan citra merek. Yang kedua yaitu perubahan sikap konsumen terhadap belanja. Kemudian yang ketiga, pengembangan komputer berbiaya rendah dengan kemampuan penyimpanan dan pengolahan. Hal ini sangat memfasilitasi penggunaan database untuk merekam dan melacak kontak pelanggan dan informasi yang kemudian dapat digunakan untuk menjangkau mereka secara pribadi dengan pesan-pesan yang personal. Kemudian yang keempat ada potensi keuntungan bagi produsen, yaitu untuk mengaktifkan selektivitas lebih besar dalam berkomunikasi dengan pasar, personalisasi pesan dan pemeliharaan hubungan yang terus-menerus. Kemudian yang terakhir yaitu memungkinkan penghematan biaya karena kenaikan biaya yang cukup besar dan komunikasi secara massa. Selanjutnya kita masuk ke manfaat direct marketing. Menurut Kotler dan Armstrong, direct marketing memberikan manfaat bagi pelanggan dalam berbagai cara, yaitu yang pertama, pelanggan akan merasakan bahwa berbelanja di rumah itu menyenangkan, mudah dan tidak repot. Berbelanja di rumah dengan menggunakan direct marketing ini menghemat waktu dan memperkenalkan kepada mereka pilihan barang yang lebih beragam. Kemudian yang kedua, dengan teknologi sekarang, seorang pemasar langsung dapat memilih kelompok kecil atau bahkan konsumen perorangan, menyesuaikan tawarannya dengan kebutuhan dan keinginan khusus konsumen, dan mempromosikan tawaran ini melalui komunikasi yang telah disesuaikan dengan konsumen sasaran. Kemudian yang ketiga, direct marketing ini dapat membangun hubungan yang berkelanjutan dengan setiap pelanggan. Kemudian yang terakhir, direct marketing juga memungkinkan pengujian pemilihan media atau pesan secara mudah, dan direct marketing memberikan kerahasiaan dalam pembelian produk karena tawaran dan strategi pemasaran langsung tidak begitu terlihat oleh para pesaingnya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi direct marketing. Menurut Kotler dan Armstrong, ada 6 dimensi pemasaran langsung, yaitu yang pertama direct selling atau penjualan tatap muka. Direct selling adalah bentuk asli dan tertua pemasaran langsung, yaitu kunjungan penjualan seperti halnya personal selling. Sebagian pemasar dari bisnis ke bisnis sangat tergantung pada armada penjualan profesional untuk menentukan tempat prospek, mengubah mereka menjadi pelanggan, membangun hubungan yang kekal, dan menumbuhkan bisnis. Yang kedua ada direct mail marketing atau pemasaran pengeposan langsung. Bentuk ini yaitu pemasaran langsung yang melibatkan pengiriman penawaran, pengumuman, peringatan, dan barang lain kepada seseorang di alamat tertentu. Yang ketiga ada pemasaran katalog atau katalog marketing. Jenis ini melibatkan penjualan melalui katalog yang diposkan ke daftar pelanggan tertentu atau disediakan di toko-toko. Yang keempat ada telemarketing. Telemarketing menggunakan telepon untuk menjual langsung kepada konsumen. Telemarketing yang didesain dengan baik dan bersasaran memberi lebih banyak manfaat, termasuk kemudahan pembelian dan informasi produk dan jasa yang meningkat. Yang kelima ada pemasaran televisi tanggapan langsung atau direct response television marketing. Bentuk ini terdapat 2 bentuk utamanya, yaitu yang pertama ada direct response advertising atau pengiklanan tanggapan langsung. Bentuk promosi dengan cara pemasar langsung menayangkan iklan televisi dalam durasi 60-120 detik yang secara persuasif menguraikan suatu produk dan memberikan nomor bebas pulsa kepada pelanggan untuk pemesanan. Kemudian bentuk yang kedua yaitu home shopping channels atau saluran belanja dari rumah. Bentuk ini merupakan saluran program televisi atau saluran yang seluruhnya dikhususkan untuk menjual barang dan jasa, seperti Home Shopping Network atau HSN. Kemudian yang terakhir ada pemasaran kios. Sebagian perusahaan memasarkan produknya dengan cara menempatkan mesin informasi dan pesan yang disebut kios di toko, bandara, terminal, dan tempat-tempat lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang variabel keputusan direct marketing. Robert dan Berger menjelaskan bahwa ada 5 variabel keputusan yang merupakan kerangka dasar dalam program direct marketing, yaitu yang pertama ada offer atau penawaran. Offer adalah proposisi lengkap yang dibuat oleh pemasar yang ditujukan kepada satu pelanggan prospektif, meliputi produk atau layanan itu sendiri, harga yang ditawarkan, penyesuaian harga, dan unsur-unsur lain dari strategi positioning untuk sebuah produk. Yang kedua ada kreatif. Komponen kreatif dalam program direct marketing meliputi platform copy, unsur desain grafis, teknik yang bersangkutan, dan pertimbangan produksi seperti personalisasi. Yang ketiga ada media. Media yang tersedia untuk direct marketing meliputi direct mail, telepon, dan media elektronik baru, terutama internet. Yang kelima ada timing dan sequencing. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemilihan waktu dan susunan komunikasi direct marketing banyak yang serupa untuk iklan umum. Direct marketer memiliki lebih banyak kendali media daripada pemasar umum. Kemudian yang terakhir ada customer service. Variabel keputusan kelima adalah customer service. Jenis customer service menawarkan nomor telepon bebas pulsa, membebaskan percobaan dengan waktu terbatas. Penerimaan terhadap beberapa kartu kredit adalah beberapa contoh teknik penting untuk menanggulangi resistensi pembelian pelanggan melalui media respon langsung.
Bisnis yang terkemuka untuk keunggulan dari layanan pelanggan mereka selalu melihat cara untuk meningkatkan layanan mereka dengan cara menyediakan nilai asli untuk pelanggan. Materi selanjutnya yaitu database marketing yang akan dibawakan oleh Ananda Aulia Rahmah. Bagi pemasar pemula, mungkin akan beranggapan bahwa database marketing hanya berkaitan dengan daftar kontak pelanggan dan mengirimkan promosi yang tidak diinginkan kepada mereka. Ini adalah pemikiran yang keliru. Database marketing yang sebenarnya adalah tentang bagaimana Anda memahami perilaku audiens dan memberikan solusi untuk masalah mereka. Terlepas dari apakah itu dapat menghasilkan penjualan atau tidak, solusi tersebut dapat berupa konten, tutorial, video instruksional, pengalaman pengguna yang baik, dan lain sebagainya. Database marketing atau pemasaran berbasis data, yang juga dikenal dengan Customer Relationship Management, mengacu pada pengumpulan data pelanggan atau calon pelanggan potensial untuk memahami kebutuhan mereka dan menggunakan komunikasi yang dipersonalisasi. Sederhananya, pemasaran berbasis data mencakup pemahaman dan pengelolaan data pelanggan. Basis data dalam pemasaran berisi elemen seperti nama, email, nomor telepon, jabatan, pendapatan, riwayat pembelian, cookies situs web, dan sebagainya. Yang dapat kami rangkum dalam materi kali ini yaitu terdapat dua jenis database marketing, yaitu business to customer dan business to business. Berikut penjelasannya. B2C database marketing. Jenis database marketing ini mengacu pada perusahaan yang menjual langsung ke konsumen. Pemasar B2C yang sukses selalu fokus pada pengembangan basis data konsumen mereka dan menerapkan strategi pemasaran seperti menyelenggarakan kontes, memberi hadiah, gratis ongkos kirim, kode diskon untuk pembelian pertama kali, dan registrasi akun selama check out. Informasi utama yang ingin mereka peroleh termasuk nama depan dan belakang, alamat email, nomor telepon, jenis kelamin, alamat pos, dan data lokasi. Setelah basis data konsumen dibuat, promosi dan penawaran yang dipersonalisasi dapat dikirim ke individu-individu dalam basis data tersebut melalui email, media sosial, maupun melalui media lainnya. Segmentasi juga diperlukan agar pemasar dapat menyampaikan pesan yang lebih dipersonalisasi kepada customer. Misalnya, pengelompokan basis data konsumen berdasarkan jenis kelamin dapat membantu perusahaan pakaian dan sepatu menyesuaikan produk mereka dengan lebih baik. Jenis database marketing selanjutnya yaitu B2B. Bentuk database marketing ini mengacu pada perusahaan yang menjual langsung ke bisnis lainnya. Metode pengumpulan data utama untuk pemasar B2B meliputi pendaftaran acara, unduhan white paper, laporan industri, demo, pendaftaran webinar, tools pemasaran gratis, dan penawaran uji coba gratis. Database bisnis biasanya lebih kecil dari database konsumen. Ini karena B2B cenderung fokus pada akun target yang bernilai tinggi dan bukan pada seseorang secara personal. Ini sering disebut juga sebagai pemasaran berbasis akun. Pemasar B2B berusaha untuk memperoleh informasi perusahaan tentang target mereka seperti alamat email perusahaan, jabatan, ukuran perusahaan atau karyawan, perkiraan pendapatan tahunan, teknologi yang digunakan, dan profil LinkedIn. Tujuan utama pemasar B2B adalah menjangkau pemegang kebijakan dalam skala organisasi melalui email, iklan media sosial yang berfokus pada bisnis, proposal bisnis,
maupun media lainnya. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan database marketing dan jenis-jenisnya, adapun alasan mengapa database marketing penting untuk bisnis. Database marketing penting karena memungkinkan Anda dapat membuat pesan yang relevan dengan target audiens potensial. Ketika dilakukan dengan benar, ada banyak manfaat lain yang dapat Anda peroleh. Berikut beberapa di antaranya. Membantu dalam segmentasi pelanggan dengan memisahkan pelanggan baru dengan pelanggan lama, memprioritaskan pelanggan yang paling berharga, memberi Anda kemampuan untuk memprediksi perilaku pelanggan, memungkinkan Anda menguji ide dan produk baru ke beberapa pelanggan sebelum meluncurkannya ke semua orang, dapat digunakan untuk mengumpulkan ulasan dan lebih memahami kebutuhan pelanggan Anda, dan masih banyak lagi. Demikian pembahasan mengenai database marketing dan manfaatnya. Selanjutnya, personal selling yang akan disampaikan oleh Fadiatul Afrah. Personal selling. Apa sih itu personal selling? Personal selling merupakan penyajian lisan oleh perusahaan kepada satu atau beberapa calon pembeli dengan tujuan agar barang atau jasa yang ditawarkan dapat terjual. Nah, personal selling ini merupakan salah satu senjata bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Personal selling harus mampu membuat konsumen tertarik terhadap produk atau jasa yang diberikan. Semakin pintar personal selling dalam membujuk dan menjelaskan tentang produk atau jasa, maka semakin konsumen percaya dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Personal selling ini menjadi ujung tombak maju mundurnya perusahaan. Semakin handal personal selling meraih konsumen, maka semakin maju perusahaan terhadap tersebut memperoleh keuntungan. Fungsi personal selling. Nah, jadi ada beberapa fungsi personal selling, di antaranya yang pertama ada prospektif. Prospektif ini yaitu mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan calon pelanggan. Kemudian yang kedua ada targeting. Targeting itu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual demi pembeli. Nah, dan yang ketiga ada communicating, yakni memberi informasi mengenai produk perusahaan kepada pelanggan. Yang keempat ada selling, yakni mendekati, mempresentasikan, mendemonstrasikan, mengatasi penolakan, serta menjual produk kepada pelanggan. Yang kelima ada servicing, yakni memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan. Kemudian yang keenam ada information gathering, yakni melakukan riset dan intelijen pasar. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada allocating, yakni menentukan pelanggan yang akan dituju. Ciri-ciri kegiatan personal selling. Kegiatan personal selling memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan secara langsung, personal confrontation. Nah, dalam personal selling terjadi hubungan langsung antara penjual dan pembeli yang menyebabkan kedua pihak dapat saling mengamati sifat, kebutuhan, dan sekaligus dapat mengadakan penyesuaian secara langsung. Nah, yang kedua ada hubungan akrab secara cultivation. Personal selling dapat membentuk hubungan yang lebih akrab dengan pembeli. Di sini penjual harus dapat menggunakan keahliannya dalam memuji pembeli sehingga menimbulkan rasa simpati pembeli untuk jangka panjang. Kemudian yang ketiga, adanya tanggapan atau respons. Personal selling membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar pembicaraan penjual dan memberi reaksi. Walaupun reaksi tersebut hanya merupakan suatu pernyataan terima kasih. Prinsip-prinsip personal selling. Ada 3 prinsip-prinsip personal selling. Yang pertama ada profesionalisme, globalisasi,
dan persaingan menuntut setiap salesperson untuk meningkatkan profesionalisme di bidangnya. Beberapa perusahaan cukup perhatian untuk meningkatkan profesionalisme salesperson melalui berbagai training mengenai seni menjual dengan anggaran yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah negosiasi. Nah, negosiasi ini merupakan salah satu aspek penting dalam penjualan personal. Dalam negosiasi, kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, membuat kesepakatan tentang harga, kuantitas, dan syarat-syarat lainnya. Oleh sebab itu, salesperson perlu untuk memiliki keahlian dalam bernegosiasi. Dan yang ketiga ada relationship marketing. Nah, ini dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pihak-pihak lain yang terkait guna mendapatkan laba, sehingga tujuan masing-masing dapat terpenuhi secara memuaskan. Langkah-langkah personal selling. Ada 5 langkah dalam personal selling. Yang pertama ada pendekatan pendahuluan. Nah, pada tahap ini wiraniaga perlu belajar sebanyak mungkin tentang perusahaan dan calon pelanggan, apa yang dibutuhkan, siapa yang terlibat dalam keputusan pembelian dan pembelinya, seperti karakteristik pembeli dan gaya pembelian mereka. Nah, wiraniaga tersebut seharusnya menetapkan tujuan kunjungan, menentukan kualifikasi calon, mengumpulkan informasi, melakukan penjualan langsung. Tugas lainnya adalah memutuskan pendekatan hubungan terbaik yang mungkin berupa kunjungan pribadi, telepon, atau surat. Akhirnya, wiraniaga tersebut seharusnya merencanakan seluruh strategi penjualan untuk pelanggan tersebut. Nah, yang kedua ada presentasi dan peragaan. Pada tahap ini, wiraniaga harus menyampaikan cerita produk-produk tersebut kepada pembeli dengan mengikuti rumus AIDA untuk memperoleh perhatian, mempertahankan minat, membangkitkan keinginan, menghasilkan tindakan. Nah, wiraniaga tersebut menggunakan pendekatan fitur, keuntungan, manfaat, dan nilai atau FABV. Kemudian yang ketiga ada mengatasi keberatan. Pada tahap ini wiraniaga harus dapat mengatasi keberatan yang diajukan oleh konsumen melalui pendekatan yang positif, seperti meminta pembeli menjelaskan keberatan mereka, bertanya kepada pembeli dengan cara yang mengharuskan pembeli tersebut menjawab sendiri keberatan-keberatannya, menyangkal kebenaran-keberatan tersebut, dan mengubah keberatan menjadi alasan untuk membeli. Menangani dan mengatasi keberatan adalah bagian dari kemampuan negosiasi yang lebih luas. Kemudian yang keempat ada menutup penjualan. Pada tahap ini, wiraniaga mencoba untuk menutup penjualan. Wiraniaga harus mengetahui bagaimana mengenali tanda-tanda penutupan pembelian, termasuk tindakan-tindakan fisik, pernyataan atau komentar, dan pertanyaan sehingga konsumen mau melakukan pembelian. Yang terakhir ada tindak lanjut dalam pembelian. Tindak lanjut dalam pembelian diperlukan jika wiraniaga tersebut ingin memastikan kepuasan pelanggan dan kelanjutan bisnis. Langsung setelah melakukan penutupan, wiraniaga tersebut seharusnya mempertegas perincian yang diperlakukan mengenai waktu pengiriman, syarat pembelian, dan hal-hal lain yang dirasakan penting bagi pelanggan tersebut. Wiraniaga juga seharusnya menyusun rencana pemeliharaan dan pertumbuhan untuk pelanggan tersebut. Jadi itu langkah-langkah dalam personal selling. Keunggulan personal selling. Yang pertama ada pendekatan dapat lebih persuasif. Pada umumnya, pendekatan kepada orang lain akan lebih baik bila dilakukan dengan bertatap muka. Di negara kita, melakukan pendekatan dengan bertatap muka dianggap lebih sopan daripada hanya melalui telepon. Nah, kemudian yang kedua ada respon pembeli dapat dilihat secara langsung.
Saat bertatap muka, apapun yang disampaikan penjual akan mendapat respon dari lawan bicaranya. Apakah ia mengernyitkan dahi, terlihat gelisah, kaget, marah, semuanya terlihat dengan jelas. Meski calon pembeli tidak segera menjawab pertanyaan dengan lisan, tetapi ekspresi wajah mereka sudah mengungkapkan jawabannya. Yang ketiga ada menciptakan hubungan baik. Kunjungan kepada orang lain akan menciptakan perasaan yang lebih baik, apalagi di negeri kita yang masih menjunjung tinggi adat timur dan dipengaruhi ajaran agama yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena untuk mempererat tali silaturahmi dan tindakan langsunglah yang dianjurkan. Kekuatan dan kelemahan personal selling. Kekuatan personal selling itu yang pertama ada penjualan tatap muka. Melibatkan komunikasi langsung dengan konsumen face to face. Pesan dari penjualan tatap muka lebih bisa membujuk daripada periklanan publisitas di media massa. Kemudian ada proses komunikasi face to face. Menjadikan konsumen potensial harus memperhatikan pesan yang disampaikan oleh wiraniaga. Yang terakhir ada bagi wiraniaga yang berkomunikasi dengan satu konsumen potensial pada satu waktu, dia dapat merancang pesan secara berbeda pada setiap konsumen potensial yang didatanginya. Kemudian ada dua kelemahan utama dari penjualan tatap muka. Yang pertama, komunikasi terjadi daripada sekelompok kecil konsumen potensial. Akibatnya, pelaksanaan penjualan tatap muka menjadi mahal jika diukur berdasarkan biaya per kontak dengan konsumen. Dan yang kedua, image yang negatif terhadap wiraniaga sehingga cenderung untuk menghindar apabila didatangi oleh penjual. Nah, jadi itu kelemahan dan keutamaan dari personal selling. Mendesain dan mengatur sales force yang akan disampaikan oleh saudari Dinda Febi Anissa. Nah, apa sih Salesforce itu? Salesforce merupakan perangkat dari Customer Relationship Management atau CRM yang berisikan tool-tool yang berguna untuk membantu tim sales penjualan untuk mencapai target plan yang telah ditentukan perusahaan. Nah, ada 6 keunggulan dalam Salesforce. Yang pertama itu memudahkan kegiatan pencatatan, pengelolaan, dan analisa. Yang kedua itu memperbaiki pelayanan pelanggan dan dukungan untuk pelanggan itu sendiri. Yang ketiga memaksimalkan potensi calon konsumen untuk melakukan pembelian dan pelanggan semakin loyal. Yang keempat, mampu melacak aplikasi yang tersedia di aplikasi AdSense. Nah, aplikasi AdSense itu merupakan salah satu fungsi yang menyediakan pelayanan yang mampu memperluas Salesforce. Selanjutnya yang kelima itu meningkatkan efisiensi operasional kinerja tim sales penjualan. Efisiensi di sini dapat diartikan sebagai penghematan terhadap biaya pengeluaran. Nah, yang terakhir itu ada manajemen sumber daya manusia atau SDM, khususnya sales dan marketing penjualan akan lebih tertata dan dapat dikelola lebih baik. Selanjutnya itu adalah proses penyusunan strategi dan desain Salesforce. Yang pertama itu ada tahap planning. Tahap planning adalah dimulai dari membuat suatu segmentasi dengan maksud untuk memetakan dan mengelompokkan pelanggan atau konsumen ke dalam segmen-segmen agar kita bisa menyasar mereka dengan menggunakan strategi dan channel yang tepat. Nah, yang selanjutnya itu adalah channel. Nah, channel ini untuk menentukan dan memutuskan apa yang digunakan untuk menyasar pelanggan. Channel ini mencakup bukan hanya produk atau servis saja, melainkan juga merambah pada strategi periklanan, promosi, distribusi, dan komunikasi. Selanjutnya, tahap yang terakhir itu adalah desain Salesforce. Desain Salesforce ini merupakan mencakup tentang penyusunan struktur Salesforce itu sendiri, menentukan jumlah atau berapa banyak tenaga penjual yang diperlukan, serta menentukan penugasan aktivitas dan tanggung jawab yang diperlukan. Nah, tapi tujuan utama dari strategi dan desain Salesforce ini adalah untuk menciptakan value. Selanjutnya itu, suatu penjualan pastilah terdiri dari beberapa tahapan atau proses yang dimulai dari yang pertama itu adalah pendekatan atau interest creation, yang kedua pembelian atau
pre-purchase, yang ketiga itu sesaat setelah pembelian atau post-purchase, dan yang keempat itu seterusnya setelah pembelian atau enjoying post-purchase. Selanjutnya, kita mengenal ada dua macam penjualan. Yang pertama itu adalah transactional selling, yang kedua itu adalah consultative selling. Nah, yang pertama itu transactional selling, contohnya itu adalah hit and run. Transactional selling itu adalah kebutuhan pelanggan dianggap sama semua. Nah, yang kedua consultative selling, atau ini merupakan solution selling. Ini berdasarkan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, kenapa kita memerlukan channel itu dalam mendesain Salesforce? Nah, yang pertama itu adalah memperbanyak channel dapat menjual, beriklan, berpromosi, serta mendeliver produk ke konsumen. Yang kedua itu strategi yang kompetitif di perkembangan zaman karena konsumen kita terus berubah dan juga karena kemajuan teknologi yang demikian pesatnya. Selanjutnya itu ada langkah desain Salesforce. Yang pertama itu menentukan peran dari para tenaga penjual kita. Jadi kita harus memerlukan spesialis atau generalis, terus seseorang yang penjual bisa dibagi-bagi berdasarkan produk, konsumen, dan atau aktivitas. Selanjutnya itu menentukan apakah jumlah tenaga penjual kita itu sudah mencukupi atau belum. Menurut Hermawan, ada 4 hal yang menentukan proses mendesain Salesforce. Yang pertama itu adalah peranan selling partner. Nah, peranan selling partner ini merupakan sesuatu yang penting karena di sini harus mempertimbangkan model kerjasama selling termasuk efektivitas dan biayanya. Kedua itu adalah ukuran Salesforce. Dalam kaitannya ini, ukuran Salesforce menurut Hermawan, dia mengatakan perlu dipertimbangkan berapa banyak sales people yang dibutuhkan, berapa banyak yang dimasukkan dalam kelompok generalis. Nah, yang ketiga itu ada struktur Salesforce. Nah, maksudnya di sini harus dipetakan tipe-tipe Salesforce seperti tipe generalis, produk spesialis, market spesialis, dan multiple tipe spesialis. Yang keempat itu adalah alokasi sales effort. Alokasi sales effort ini terbagi menjadi dua ranah, yakni customer time dan non-customer time. Nah, untuk customer time itu perlu diperhatikan apa saja customer yang perlukan, produk mana yang dijual, dan aktivitas selling mana saja yang digelar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.